Saya Pendeta Sudi Dharma mengucapkan Selamat Natal 2021. Selamat Tahun Baru 2022. Tetap sehat, semangat, sukacita. Kami dari tim Peduli Kasih DSCM mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Semangat, sukacita. Amin. Amin. Salam sejahtera. Hari ini tanggal 26 Desember 2021 menjadi ibadah terakhir di Geraha Mujizat Jalan Gajah Mada 18 Kota Malang. Namun perjalanan kita sebagai murid Kristus akan terus berjalan sampai pada kesudahannya. Terima kasih untuk seluruh jemaat, koordinator ibadah, pejabat gereja, penatua, diaken, diakones, staf gembala, dan seluruh volunteers yang telah bersama-sama melayani Tuhan di tempat yang bersejarah ini. Saatnya kita menatap ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan, melanjutkan proses perjalanan kemuritan kita, sampai setiap saudara dan saya ditemukan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tetap bersemangat dan berjalan di dalam anugerah-Nya yang senantiasa menopang setiap kita. Terima kasih GM18, terima kasih Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Ibadah Raya Minggu 2 Januari 2022, Aula CPM pukul 6.30 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Geraha Samodra Kompleks Angkatan Laut pukul 8 waktu Indonesia Barat. NICC pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Minggu 9 Januari 2022 dan seterusnya. Aula CPM pukul 6.30 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Geraha Samudra Kompleks Angkatan Laut pukul 8 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. NICC pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kasih itu bergerak, kasih itu bertindak, kasih Tuhan itu murni dan suci, tak pandang situasi. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, gereja terus bergerak melangkah, mengaplikasikan kasih Kristus dengan gerakan peduli kasih, mengaplikasikan filosofi gereja, memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Puji Tuhan, Shalom, salam sehat, semangat, dan tetap sukacita. Tuhan Yesus berkati, mari sebelum kita berdoa, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca, mengawali dengan sebuah ayat. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita satukan hati
untuk kita menaikkan doa kita. Biarlah hari ini menjadi hari penuh sukacita buat kita semua. Dimanapun jemaat DSCM berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Mengakhiri ibadah di tahun 2021, pastikan bahwa Allah menyertai kehidupan kita untuk memasuki tahun yang baru. Tahun 2022 tetap dengan karya Allah yang luar biasa. Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Allah yang menjamin kehidupan kita. Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Allah yang mengasihi kita semua. Kami mengucap syukur pagi hari ini atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh peribadahan kami dari awal sampai akhir, mengurapi dan memberkati semua yang melayani, pemuji, pemusik, tim multimedia, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, diberikan wahyu, diberikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran di akhir tahun ini Tuhan. Bila setiap kebenaran firman Allah memberkati kehidupan kami, firman itu bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, kami semakin mantap mengiring Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih, kami menyerahkan peribadahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia, Raja di atas segala raja yang akan datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Kami siap untuk beribadah. Kekasih Tuhan yang siap memuji Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Minggu yang terakhir di tahun 2021. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kasih yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lagi ya. Mari sambut, katakan. Mari kita sambut Sang Raja, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia
bagi kami semua. Dia Yesus, Tuhan kami. Dia Yesus, Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Dia Yesus, penebus juru selamat. Sekali lagi, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru. Sekali lagi amat Tuhan, yang mengatakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Mantap berkata Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Lagi dong sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, maka kalau hari ini boleh dikatakan hari ini Tuhan, anugerah-Mu yang besar limpah atas kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, dan bangsa kami Tuhan. Kasih Tuhan. Bapa besar, kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Amin. Amin.
binasa. Tidak bisa. Melalui kelahiran Sang Putramu, kami beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang dengan segenap hatimu yang sidang jemaat, katakan kau ku sembah, ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Tiada hal lain yang dapat membalas semua kebaikan-Mu, karya-Mu Tuhan. Hanya sembah dan puji yang kami agungkan, kami berikan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Untuk ku sembah. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau. Ku sembah Kau, kami sembah dengan segenap hati, segenap jiwa tubuh kami Tuhan. Untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku. Sekali lagi katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Boleh dong kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyertai kami sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu hadir di dalam segala aspek kehidupan kami, segala musim kehidupan kami. Untuk itulah kami ada saat ini, merupakan sebuah bukti yang besar dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah di penghujung tahun 2021. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang besar, kasih dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kami adalah manusia yang sia-sia, yang tidak berarti. Itu sebabnya Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang penting, yang berarti untuk kami boleh mengakhiri tahun 2021 dan masuk tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang menghantar kami untuk kami boleh terus bertumbuh, terus mengalami pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Engkau Allah yang dimuliakan, Engkau Allah yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bulan Desember merupakan bulan yang paling dinantikan oleh semua orang percaya atau orang Kristen, betul? Karena semua orang percaya merayakan kelahiran daripada Yesus Kristus Tuhan dan keberadaan Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah dunia bagi orang-orang yang berdosa. Untuk itulah bulan Desember menjadi bulan yang sangat penting, saudara, buat setiap orang percaya. Kita diingatkan kembali
ada raja di atas segala raja, ada Tuhan yang datang ke dunia ini untuk sebuah misi yang besar, yaitu menyelamatkan umat manusia, menebus setiap orang-orang berdosa. Nah saudara, kita perlu melihat bahwa kasih Tuhan yang besar ini bukan hanya di dalam sebuah perayaan yang 1 tahun setiap kali kita merayakannya dengan luar biasa dan kita merayakan dengan begitu euforia saudara, tetapi bukan hanya sekedar merayakannya, tetapi juga yang terpenting adalah memaknai kasih itu saudara di dalam setiap kehidupan kita. Dan kasihlah yang melandasi setiap hubungan saudara dan saya kepada Tuhan menjadi lebih intim, lebih mengenal siapa Tuhan. Kasihlah yang menjadi alasan kenapa Tuhan turun ke dunia ini. Betul saudara? Kalau tanpa kasih, saya percaya Tuhan tidak perlu repot-repot turun ke dunia ini. Itu sebabnya sekali lagi kita harus benar-benar menghargai, menghormati, bahkan hidup untuk memaknai kasih Tuhan, saudara, di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi bukan hanya sekedar merayakan ibadah Natal dan merayakan dengan begitu rupa, begitu bersuka cita, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia ketika kasih yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan ketika Dia ada dan turun ke dunia ini, tanpa kita memaknai kasih tersebut, saudara. Dan untuk itu kita mau belajar untuk di dalam kehidupan kita bagaimana memaknai kasih Tuhan. Apakah kasih kita kepada Tuhan, kasih yang teruji dan terbukti atau tidak, saudara? Karena kalau saudara menerima kasih Tuhan yang luar biasa, maka kasih saudara pun kepada Tuhan, apakah itu terbukti dan teruji? Itu penting. Itu sesuatu yang bermakna, saya percaya, buat Tuhan di dalam kehidupan Dia dan umatnya dalam berhubungan. Mari kita membaca bersama-sama dalam Kejadian 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya percaya ayat ini sangat familiar buat setiap kita dan bukan sesuatu yang asing yang seringkali kita baca ya saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita membacanya bergantian. Saya akan memulai membaca dari ayat yang ganjil, saudara seterusnya membaca ayat-ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah saudara, alangkah baiknya kalau kita melihat dari Kejadian pasal 22 secara keseluruhan, maka kita akan melihat di situ ada
nilai, ada sebuah makna yang penting dari sebuah kasih. Bagaimana kasih dari seorang Abraham yang akhirnya benar-benar kita melihat ada kasih yang teruji dan terbukti, saudara. Karena pasal ini berbicara tentang Tuhan menguji Abraham. Saya percaya, sekali lagi saya ulangi, bahwa kasih kita kepada Tuhan harus benar-benar menjadi kasih yang teruji dan terbukti. Amin, saudara. Kalau kasih kita kepada Tuhan tidak terbukti dan tidak teruji, maka saudara tidak bisa menghargai, memaknai kasih Tuhan yang besar yang Dia berikan 2021 tahun yang lalu, mati tergantung di atas kayu salib. Itu sebabnya perayaan Natal, saya ulang sekali lagi, perayaan Natal tidak akan menjadi bermakna ketika kita tidak hidup di dalam mengasihi Tuhan. Ketika kasih Tuhan yang besar itu tidak bisa kita lihat dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Nah saudara, kasih itu harus benar-benar, sekali lagi, kasih kepada Tuhan harus benar-benar teruji dan terbukti. Karena dalam setiap hubungan diperlukan kebenaran yang utuh dan kasih yang otentik. Kalau saudara mengasihi seseorang, maka kasihnya itu nggak boleh palsu. Harus benar-benar saudara mengasihinya utuh, otentik, saudara. Kalau saudara memulai sebuah hubungan untuk mengasihi, ketika ada kepalsuan di sana, maka saudara akan melihat akan terjadi masalah di situ. Karena adanya kasih yang false, yang fake, yang palsu, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang utuh, yang otentik, supaya saudara dan Tuhan bukan saja diselamatkan, tetapi juga mengalami sebuah hubungan pemulihan. Itu sebabnya kita bisa menyembah Dia secara langsung, saudara. Tidak lagi memakai perantaraan seperti di dalam perjanjian lama. Tapi sekali lagi, bahwa kasih yang otentik itu harus mengalami ujian. Harus teruji. Nah, bagaimana Allah dapat melihat bukti dari suatu hubungan yang kuat, saudara? Sekali lagi, ada ujiannya. Nah, yang pertama, untuk Tuhan melihat ada kasih dari umatnya yang teruji dan terbukti, sebagaimana Ia meminta kepada Abraham anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Dia sebagai korban bakaran. Saya percaya hal yang sama pun Tuhan mau melihat setiap kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Yang pertama harus melewati dengan yang namanya ujian kasih itu sendiri. Tuhan Yesus pun melewati hal itu ketika Bapa memiliki misi bagaimana supaya umat manusia ini bisa diselamatkan, tidak mengalami kematian yang kekal. Maka ujian buat Tuhan Yesus adalah, maukah Dia turun ke dunia untuk misi Bapaknya? Maukah Dia mati terkutuk di atas kayu salib? Dan Yesus memberikan teladan kepada kita. Dalam Filipi 2 bagaimana Ia mau menjadi sama dengan manusia. Ia mau menderita untuk setiap dosa-dosa kita. Bahkan Ia mau mati di atas kayu salib, simbol daripada orang yang mati terkutuk, saudara. Jadi ujian kasih selalu akan berhubungan dengan yang namanya pemberian, pengorbanan, dan penyerahan. Karena hal ini akan terbukti mengukur seberapa dalam dan seberapa besar. Semakin besar kasih kita kepada Tuhan, semakin dalam kasih kita kepada Tuhan, maka semakin besar pengorbanan yang kita berikan buat Tuhan. Betul, saudara? Tapi kalau kita berkorban untuk Tuhan masih main hitung-hitungan, masih ada matematikanya, saudara. Melayani juga hitung-hitungan, ada gak kira-kira fasilitasnya? Ada gak kira-kira keuntungan buat saya, saudara? Dan ketika saudara melayani, ternyata tidak ada orang yang melihat untuk memuji saudara. Bahkan untuk bilang terima kasih saja, itu gak ada yang memberikan. Nah, disinilah ujian kasih saudara kepada Tuhan. Apakah saudara tetap mengasihi Tuhan? Walaupun tidak ada fasilitas. Walaupun mungkin tidak dihargai. Tapi percayalah, bahwa Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Amin. Jangan cari penghargaan dari manusia, saudara. Kita akan pegel, bahkan kita akan kecewa.
Ya, manusia hanya selalu melihat sesuatu dari luar, tetapi Tuhan melihat dari kedalaman hati saudara. Itu sebabnya bagaimana mengasihi Tuhan, seberapa besar, seberapa dalam, akan selalu mengalami yang namanya ujian, ya. Dan selalu akan berhubungan dengan pemberian, penyerahan, pengorbanan. Ada istilah begini, kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi, saudara. Betul? Betul, saudara? Karena kasih identik dengan yang namanya memberi atau berkorban. Saya baru memulai untuk pelayanan yang baru, yaitu single mom atau single parent. Saya benar-benar mengandung pelayanan ini dua tahun yang lalu, ketika ada seorang ibu yang sedang hamil di luar nikah. Itu 2 kali 2 orang yang berbeda, dan kami harus tampung. Sebenarnya secara tempat aja kami tidak punya, tapi kami melihat bahwa jiwanya harus diselamatkan. Ya, dan singkat cerita akhirnya 2 ibu ini mungkin gak tahan dengan hidup di dalam base, kita bilang di YWAM kita bilangnya base atau asrama, karena ada aturan, ada ketetapan-ketetapan yang harus dijalani untuk supaya hidup di dalam itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, karena ibu ini mungkin masih muda juga dan biasa hidup bebas, akhirnya dia keluar, saudara, dan kami lepas, kami rilis. Walaupun kami sudah keluar lumayan banyak uang, saudara, tapi itulah sebuah kasih. Dan singkat cerita, baru bulan Juni kami ngontrak 1 rumah, dan di sana ada banyak single mom yang saat ini kami buat pemuritan. Karena di yayasan kami ada juga sekolah DTS atau Discipleship Training School, sekolah pelatihan pemuritan. Dan 1 bulan selama berjalan, ya ini sedang berjalan, saya melihat Tuhan luar biasa di sana, saudara. Tuhan memulihkan, Tuhan benar-benar memperbarui mereka, dan saat ini mereka sedang belajar menemukan panggilan dan visi Tuhan. Dan begitu luar biasa respon yang single mom ini lakukan, saudara. Nah, saya melihat seandainya kalau saya hanya melihat sebuah kerepotan yang begitu rupa, kita harus repot-repot keluar uang, harus repot-repot untuk membiayai uang sekolah anak mereka, harus repot-repot bagaimana dengan masalah mereka ketika kita one on one dengan mereka. Nah, saudara, kalau kita hanya memikirkan hal itu, maka kasih Tuhan tidak akan pernah terbukti dan teruji dalam kehidupan kita. Kita hanya bermain di dalam pelayanan yang saya sebut area nyaman, saudara. Hati-hati dengan kenyamanan. Bisa jadi itu hanya sekedar rutinitas rohani yang gak ada makna dan sesuatu yang berharga, saudara. Percayalah, ketika kasih Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka pengorbanan saudara pun buat dia akan semakin besar. Itu akan selalu diuji, saudara, dengan ujian kasih. Nah, yang kedua, saudara, kita melihat juga bagaimana Abraham juga bukan hanya mengalami ujian kasih, tetapi yang berikutnya adalah ujian kepercayaan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kepercayaan kita akan Tuhan juga akan teruji, saudara. Biasanya berhubungan dengan rasa aman, rasa bahagia, rasa puas. Ketika saudara sudah aman, ketika saudara sudah bahagia, sudah puas dengan kehidupan keluarga saudara, dengan mungkin pelayanan saudara, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada saudara tentang sesuatu yang saudara nggak pernah harapkan. Sebagaimana di Alkitab dikatakan di dalam Lukas 18. Ketika Tuhan berbicara kepada seorang pemimpin muda. Dan pemimpin ini dengan bangganya katakan bahwa aku sudah memberikan apa saja. Aku sudah mengasihi, aku sudah membayar perpuluhan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, satu hal yang perlu kau lakukan. Jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan butuh
hartanya? Enggak kan? Tuhan melihat apa yang masih terikat bagi orang ini untuk susah di dalam mengasihi Tuhan. Karena dalam bagian firman yang lain, barang siapa yang mengasihi aku, kata firman Tuhan, ia menuruti perintahku. Sekali lagi, apakah ketika kita sudah aman dengan kehidupan kita, apakah saudara masih tetap mempercayai Tuhan? Atau saudara lebih mempercayai jabatan saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, bahkan pelayanan saudara? Suatu ketika saya berbicara sama istri saya, saudara, kalau tiba-tiba Tuhan suruh kita untuk merintis kepada pelayanan yang baru. Saya jujur orang yang suka tantangan, saudara. Saya paling takut kalau udah ada di rasa aman dan rasa nyaman, saudara. Saya suka sekali pergi ke Sumba. Di sana ada satu gereja juga yang saya support juga dan bantu. Dan saya lihat bagaimana orang-orang Sumba diperbudak. Di sana masih ada sistem budak ya. Di zaman yang sudah maju ini, Indonesia yang sudah modern. Tapi kalau saudara pergi ke beberapa pedalaman, itu sangat kasihan sekali, saudara. Dan kami sering bolak-balik sebelum pandemi sering sekali ke Sumba gitu. Dan saya ngomong sama istri saya, gimana nih, kita siap gak kalau tiba-tiba Tuhan suruh? Saudara, itu gak gampang. Saya memulai dari nol, benar-benar sampai pelayanan itu bisa memiliki gedung sendiri. Tapi suatu saat, kasih kita akan teruji bahkan pelayanan kita. Ada banyak orang begitu pelayanannya besar dan Tuhan suruh untuk memulai sesuatu. Sama kan ketika Abraham dipanggil dalam Kejadian 12 harus meninggalkan tanah kelahirannya. Walaupun Tuhan gak ngomong untuk pergi kemana. Tapi yang jelas kita belajar dari Abraham, ada sebuah hubungan yang melahirkan pengenalan akan Tuhan dan dia taat dan turut, saudara. Nah, saya ngomong sama istri saya dan istri saya bilang gini, ya udah kamu aja ke sana, saya di sini. Sambil ketawa-ketawa, saudara. Enggak, tapi yang pasti kita perlu bergumul, berdoa. Tapi yang jelas, apakah kita siap untuk sesuatu yang Tuhan minta dalam hidup kita, sekalipun itu pelayanan kita. Di akhir zaman ini saya melihat begitu banyak orang yang melayani Tuhan, motivasinya tidak benar, saudara. Maka ketika tidak adanya fasilitas, ketika digesek, banyak orang keluar, saudara. Kenapa? Karena hatinya tidak murni untuk mengasihi Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak gesekan, mengalami banyak pergumulan, ditinggal pemimpin 2 kali. Bahkan tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi di situ saya belajar bahwa saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saya harus memurnikan hati saya, mengizinkan Tuhan menguji dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Supaya apa? Membuktikan apakah kepercayaan saya ada di rasa aman saya? Apakah kepercayaan saya ada di rasa puas dengan keberadaan saya? Apakah dengan apa yang saya hidup saat ini saya sedang bahagia? Saya rasa aman saya taruh di situ. Apa rasa aman saya? Ataukah rasa aman saya ada di dalam mempercayai Tuhan? Nah, ini sesuatu yang akan membawa kita kepada sebuah kedalaman dari hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya, itu sebabnya suatu saat saudara akan mengalami bagaimana benar-benarkah saudara mempercayai Tuhan atau lebih mempercayai dengan posisi saudara, keberadaan saudara. Tapi saya pastikan ketika saudara mempercayai Tuhan, Tuhan yang saudara sembah tidak akan pernah mengecewakan hidup saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar, apakah saudara lihat akhir daripada kehidupan Abraham? Dia harus berhadapan dengan sesuatu yang membuat hidup keluarganya berantakan? Tidak, saudara. Tetapi justru ketika Abraham berani melangkah,
Tuhan membuktikan janji yang Dia berikan kepada Abraham digenapi dalam kehidupannya. Dan dimanapun Abraham berangkat, kemanapun Abraham pergi, dimanapun dia berada, ada penyertaan Tuhan dan ada blessing Tuhan, ada berkat Tuhan. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melewati ujian kepercayaan. Seberapa besar kepercayaan yang Tuhan lihat dari orang yang menyembah Dia, yang katanya mengasihi Dia, saudara. Karena saya percaya jaminan yang kuat untuk sebuah kepercayaan adalah hubungan yang dekat. Kepercayaan tidak pernah dibangun tanpa adanya suatu hubungan. Nah, ini juga akan mengukur sejauh mana, sedalam mana saudara berhubungan dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya hari Minggu ketika beribadah? Ataukah hubungan kita dengan Tuhan hanya kepada event-event rohani, KKR, MK, Komsel, atau setiap hari, saudara? Nah, itu akan menjadi jaminan bagaimana saudara mempercayai Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan akan menguji kepercayaan saudara pada janjinya, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika tiba-tiba tanpa Abraham pikirkan atau harapkan, Tuhan datang, tolong persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Itu sesuatu yang jelas. Dan pernahkah saudara menemukan di situ Abraham tawar-menawar dengan Tuhan seperti dia tawar-menawar ketika Sodom dan Gomora dihancurkan? Pernah saudara lihat? Tidak ada kan di ayat itu? Yang ada besoknya setelah Tuhan berfirman. Nah, ini langkah iman, saudara. Setelah Tuhan berfirman, dia bangun pagi-pagi, dia bawa anaknya dan 2 bujangnya pergi ke gunung yang Tuhan tunjukkan untuk mengorbankan Ishak. Bagaimana dia bisa yakin untuk perintah yang menurut saya itu nggak make sense, saudara. Nggak masuk akal. Sepertinya kok Tuhan main-main ya. Betul nggak? 25 tahun loh saudara Abraham menunggu apa yang Tuhan janjikan. Itu waktu yang lama. Pernahkah saudara berdoa pada sesuatu dan waktunya itu lebih daripada 10 tahun? Pernah di sini bisa angkat tangan? Ada yang bergumul berdoa dan waktunya lebih dari 10 tahun, ada gak? Oh, kepanjangan ya saudara. Ada yang berdoa sampai 5 tahun hari ini belum dijawab, bisa angkat tangan? 5 tahun ya Pak. Ini Abraham 25 tahun Pak. Dan ketika dijawab, punya anak, lagi lucu-lucunya main sama-sama. Wah, luar biasa Tuhan. Betul-betul menggenapi janjinya. Dan Abraham lagi sayang-sayangnya sama anaknya. Tiba-tiba Tuhan berkata, serahkan saudara. Ketika saya membaca ini, saya coba menggambarkan dan saya menangis saudara. Karena apa? Kalau Tuhan berbicara hal itu kepada saya mungkin gak bisa sebagai seorang bapa, saudara. Dan ketika saya memulai membacanya kembali, ketika Abraham pegang leher anaknya dan mulai untuk mau menyembelih, makin nangis lagi, saudara. Kira-kira saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika saudara sendiri harus menyembelih leher anak kandung saudara. Tuhan sedang berurusan dengan masalah kepercayaan. Dan hari-hari ini di akhir zaman. Apakah saudara lebih percaya kepada karir, gaji, jabatan, bahkan pelayanan saudara? Atau lebih percaya kepada Tuhan yang memberikan semua itu? Itu tergantung dari sejauh mana, sedalam mana hubungan saudara setiap hari dengan Tuhan. Ingat, akhir-akhir ini orang Kristen akan mengalami ujian. Itu sebabnya firman Tuhan katakan penghakiman itu datang dimulai dari mana saudara? Dari rumah Tuhan. Sekarang justru paling banyak orang yang terhilang bukan di luar gereja, di dalam gereja. Terlalu banyak orang sakit hati di gereja dan pindah-pindah gereja, terhilang mereka.
Itu banyak, saudara. Ya, karena apa? Karena kedalaman hubungan dengan Tuhannya dangkal, saudara. Tidak berakar kuat. Sehingga yang dilihat masalah jauh lebih besar daripada firman Tuhan yang menguasai hati dan kehidupannya. Dan untuk itulah kita perlu diuji apakah kita mempercayai Tuhan di dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Atau kita lebih mempercayai keadaan dan keberadaan kita, saudara. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Abraham memberikan Ishak karena dia percaya. Walaupun kita melihat ada sesuatu yang pernah gagal juga, ada krisis kepercayaan yang pernah Abraham lakukan kepada Tuhan. Betul? Saya suka sekali Alkitab itu menceritakan sesuatu dengan fair tentang tokoh-tokoh orang-orang yang dipakai Tuhan. Dalam Kejadian 16 kita melihat bagaimana Abraham juga gagal sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, sebagai seorang yang menerima janji Tuhan. Dia melakukan kesalahan, saudara. Dia lebih mendengarkan Sarah istrinya. Karena dalam Kejadian 16 ayat 2 kita melihat kegagalan Abraham di situ. Dia katakan di ayat itu, Sarah mengatakan engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberikan keturunan. Betul, saudara? Dan Abraham mempercayai, padahal dalam Kejadian 12, 13 dan Kejadian 15 Tuhan tuh terus mengingatkan bahwa aku akan memberikan kamu keturunan. Dan disinilah Abraham gagal sebenarnya. Tapi ada proses setelah itu. Manusia harus melewati proses. Karena kita perlu tahu bahwa Tuhan lebih mencintai proses daripada hasil. Amin. Itu sebabnya kalau diproses jangan protes, saudara. Harus belajar mengalami kehidupan iman yang bertumbuh supaya saudara dapat membuktikan bahwa kasih saudara kepada Tuhan teruji dan terbukti. Dan yang ketiga, saudara, kasih yang teruji dan terbukti bukan hanya melewati ujian kasih dan ujian kepercayaan, tetapi juga ujian ketaatan dan kesetiaan, saudara. Hal ini pasti akan berhubungan dengan pengenalan saudara dan penundukan diri saudara kepada Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara menyuruh anak saudara, berapa persen anak saudara taat dengan apa yang saudara suruh? Berapa persen kira-kira? Nih, saya lupa nih adiknya Naldi, siapa namanya? Hendy, kira-kira kamu udah menikah belum? Udah menikah, udah punya anak? Umur berapa anaknya? 7, oke, berarti udah bisa diajak komunikasi ya. Kalau kamu punya anak yang umur 7 tahun, kamu suruh sesuatu yang gampang deh. Kira-kira anak kamu taat apa enggak? Belum tentu, kenapa? Kalau disuruh misalnya, tolong dong bikinin teh gitu. Kira-kira anak kamu bisa gak? Gak bisa ya, 7 tahun. Oke, siapa yang anaknya di sini punya anak di atas 10 tahun? Bisa angkat tangan. Ada yang anaknya di atas 10 tahun? Iya, Bu. Kira-kira berapa persen anak ibu ketika disuruh, dia taat pada apa yang ibu suruh? Yang simple, yang sederhana. Bukan disuruh jadi pendeta, Bu. Pasti banyak anak gak mau. Yang simple. Berapa? 70%. Oke, saya percaya prosentase anak-anak yang disuruh oleh orang tuanya, hal yang sederhana ya, untuk melakukan hal sederhana, pasti 60-80% dia melakukannya. Nah pertanyaannya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia taat? Kok kayak di kuburan ya? Sepi gitu ya. Kenapa dia taat? Simple, sederhana. Karena kita orang tuanya. Betul gak? Karena dia kenal siapa yang menyuruhnya. Betul kan?
Nah, saudara, ujian berhubungan dengan pengenalan saudara. Ya, ujian ketaatan dan kesetiaan berhubungan dengan pengenalan. Semakin anak saudara dekat dengan saudara, maka semakin apa yang saudara minta atau suruh, semakin dia akan taat. Harusnya begitu kan? Betul gak? Karena dia kenal, karena dia tahu. Coba kalau tiba-tiba tukang bakso suruh dia lakukan sesuatu yang dia gak kenal, ya kita tahu lah gak mungkin dia akan mengerjakannya, saudara. Nah, kita melihat ada urutan dari percaya, dari memiliki kasih, ada rasa percaya, dan rasa percaya itu yang membuat, yang mendorong akhirnya Abraham mau untuk taat di dalam apa yang Tuhan suruh. Beriman bukanlah mentaati apa yang kita mau, saudara. Tetapi mentaati berdasarkan pada kebenaran yang kita percayai. Itu beriman, saudara. Kalau kita beriman hanya percaya kepada bagian-bagian firman yang menurut saya, wah saya senang banget sama firman ini. Tetapi ketika ada firman yang berurusan dengan area dosa kita menghindar, kita abaikan. Itu sama dengan pemimpin rohani di dalam Lukas 18, ya, yang kelihatannya rohani. Dia bilang dengan pede, aku sudah melakukan semua apa yang kau suruh, atau semua firman yang dia tahu. Tapi Yesus kembali menemukan ada sesuatu yang belum dia lepaskan, yang masih terikat di dalam kehidupannya, untuk menjual hartanya, saudara. Nah, itu berhubungan dengan penyerahan hak. Ketaatan biasanya bermain di dalam area yang berhubungan dengan penyerahan hak. Apakah saudara mau menyerahkan hak saudara ketika memang Tuhan minta sesuatu untuk saudara taati? Abraham punya hak kepada Tuhan. Dia punya hak untuk berbicara, Tuhan ini kan anak yang kau janjikan. Kenapa engkau mau ambil? Mungkin tiba-tiba Tuhan datang, engkau harus keluar dari pekerjaanmu dan layani aku. Apakah saudara tetap memegang hak untuk ngotot, pegang kuat pekerjaan kita? Atau tiba-tiba orang yang saudara sayangi, ya, misalnya anak saudara, tiba-tiba dia bilang sama saudara sebagai orang tua, ya mama, ibu, bude, Tuhan ngomong sama saya untuk saya jadi misionaris. Oh gak bisa nak, kamu harus sekolah dokter. Karena praktek dokter tuh lumayan saudara, pegang-pegang doang 100.000, belum diperiksa saudara. Ya. Nah kadang-kadang kita punya impian buat anak-anak kita. Tapi ingat, saudara hanya dititipkan oleh Tuhan, betul? Yang punya anak kita, yang punya hidup kita adalah Tuhan Yesus. Ya, saya pun begitu saudara, ketika saya masih muda, punya impian untuk bekerja di dunia pariwisata, karena lulusan pariwisata saudara. Tiba-tiba Tuhan panggil. Dan ketika reuni kumpul sama teman-teman saya yang udah naik kapal, berlayar, gajinya $, wah mamerin semua. Rasanya saudara, sementara saya harus pelayanan yang gak terima gaji. Gajinya 30 hari, benar-benar gak ada apa-apa saudara. Dan kadang-kadang merasa kesepian, kadang-kadang merasa pengen, Tuhan kan saya juga punya hak, saya kan bisa juga bekerja sambil melayani kayak orang-orang. Tapi Tuhan memanggil setiap manusia itu secara personal, betul? Secara pribadi. Tuhan bisa pakai orang yang bekerja sambil melayani, tapi kalau dia memanggil saudara untuk full heart, bukan hanya full time saudara, full heart, itu pribadi urusan Tuhan dengan saudara. Itu sebabnya maukah kita taat? Kita belajar dari Abraham hari-hari ini. Kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan Yesus sudah menjadi teladan, dia taat sampai mati. Turun ke dunia ini untuk saudara diselamatkan. Dia taat sampai mati.
Nah, apakah kasih saudara kepada Tuhan juga mau taat dan setia kepada Dia? Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Bisa ditampilkan? Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan apa saudara? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaannya sekarang saudara, sejauh mana ketaatan saudara berjalan dengan Tuhan? Adakah bagian-bagian di mana saudara mengabaikan apa yang Tuhan suruh? Mungkin itu hal yang sederhana yang Tuhan suruh dari 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin di atas 3 tahun yang lalu. Mungkin Tuhan suruh saudara untuk datang ke seseorang dan minta ampun, minta maaf karena saudara pernah menyakitinya. Itu kembali lagi saudara. Sebelum saudara naik level ujian yang berikutnya, maka Tuhan akan ingatkan kembali. Sama dengan sekolah kan. Kalau saudara mau naik dari kelas 4 ke kelas 5, ada yang namanya ujian. Kalau saudara nggak selesai dalam ujian, ya saudara akan tinggal di kelas itu. Ya, nggak bisa ikut Tuhan itu nggak bisa jalan pintas. Nggak bisa tidak harus melewati proses. Tidak bisa saudara. Kalau mungkin Tuhan suruh sesuatu, Tuhan udah memanggil saudara untuk melayani Dia. Kayak di kami nih di single mom ada 1 orang yang dia katakan, dulu saya pernah didoakan hamba Tuhan bahwa saya akan melayani anak-anak. Tapi saya akhirnya sibuk cari uang, cari cuan, workaholic luar biasa. Saya bilang, Tuhan ingatkan kembali loh sama kamu. Ya, ini kasih karunia saya bilang. Jangan menghabiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak berarti. Kita ini punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mewariskan warisan rohani, bukan hanya warisan harta benda yang habis itu habis, tidak ada artinya sama sekali. Tetapi warisan rohani itu penting saudara. Kenapa saya benar-benar mau melayani Tuhan walaupun harus melewati hal-hal yang sulit? Karena saya tahu, saya punya anak. Dan anak saya nggak cukup dikasih warisan harta doang. Betul gak? Harus ada warisan rohani. Kita punya tanggung jawab untuk anak-anak kita menemukan apa sih panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Nah itu sebabnya kita harus dimulai dari sebuah ketaatan pada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat malaikatnya berkata kepada Abraham, beda berapa senti sedikit lagi itu lehernya anaknya Ishak sudah kena dengan mata pisau Abraham. Tapi malaikat Tuhan berkata, jangan engkau lakukan. Aku tahu sekarang bahwa engkau apa? Takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan memberikan anakmu saudara. Saudara ini hal yang luar biasa. Ketika saudara taat pada Tuhan, saudara pikir saudara akan kehilangan? Penyerahan adalah pemberian yang dikembalikan. Saya ulangi lagi, penyerahan kita kepada Tuhan sebenarnya adalah pemberian yang Tuhan akan kembalikan, bahkan lebih daripada apa yang diserahkan. Ketika Abraham berani menyerahkan anaknya yang tunggal, dan Tuhan gantikan anak domba, setelah itu keturunan Abraham melalui Ishak, lahirlah 12 suku Israel. Dan bangsa-bangsa lahir karena apa saudara? Karena ada satu orang yang berani untuk taat kepada Tuhan. Amin. Ketaatan saudara diperhitungkan. Yang keempat, yang terakhir saudara adalah ujian prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang saudara pegang erat, mana yang lebih utama, janji Tuhan atau Tuhan yang berjanji. Sekali lagi, mana yang lebih penting? Janji Tuhan atau Tuhan yang berjanji? Mana yang lebih penting?
Berkat Tuhan atau Tuhan yang memberi berkat? Mana yang lebih penting, pelayanan yang Tuhan berikan atau Tuhan yang memberikan pelayanan itu? Kalau kita tahu prioritas yang utama dalam kehidupan kita, yang lahir dari pengenalan akan Tuhan, yang lahir dari hubungan akan Tuhan, semuanya itu walaupun berarti buat kita, tidak menjadi lebih penting lagi kecuali Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itulah makna yang harus kita hidupi di dalam perayaan Natal. Apakah kasih kita teruji dan terbukti kepada Tuhan, saudara? Saya akan tutup dengan Amsal 3 ayat 3. Mari kita sama-sama diingatkan kembali. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Kasih kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bicara tentang kalung, perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang kelihatan. Artinya gini, kalau engkau mengasihi Tuhan, itu orang harus melihat bahwa engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Ada banyak orang harus ingat tentang perbuatan baik, tentang kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Tapi kalau orang gak bisa melihat ada kasih Tuhan dalam hidupmu, seperti orang melihat ada perhiasan yang kau pakai, maka kasihmu kepada Tuhan tidak pernah terbukti, saudara. Ya, mari saat ini masuk tahun 2022, di tahun yang baru, sadarkan diri kita tentang mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh. Dan saudara pasti akan melewati ujian. Tapi belajarlah menjadi orang yang menang atas ujian. Karena Tuhan ada di dalam setiap ujian, saudara. Karena Tuhan Allah Immanuel yang menyertai di mana saudara mengalami ujian. Amin. Amin, saudara. Mau mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin. Bisa angkat tangan yang mau mengasihi Tuhan lebih sungguh? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saya undang untuk pemain musik untuk maju ke depan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan mau taat untuk datang ke dunia ini. Karena Tuhan mau taat menderita di atas kayu salib dan mati buat setiap dosa-dosa kami. Supaya kami yang harusnya menerima hukuman yang kekal, memperoleh keselamatan yang kekal dari kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah ketika mereka masuk di tahun yang baru, tahun 2022, kasih mereka lebih besar lagi. Kasih mereka kepada Engkau lebih dalam lagi. Karena kami percaya kasih melalui pengenalan dan melalui hubungan akan Engkau, Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika Engkau meminta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, Tuhan bukan meminta sebuah korban, tapi Tuhan sedang mau melihat apakah ada sebuah kasih yang besar yang Dia inginkan dari orang-orang yang mempercayai Engkau, Tuhan. Dan biarlah hal yang sama ada di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mampu melewati ujian kasih, ujian kepercayaan, ujian ketaatan, bahkan ujian prioritas. Biar Engkau Allah yang menjadi prioritas di atas segala aspek kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah Immanuel yang hadir menolong setiap kami pada saat kami melewati ujian itu, ya Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Ujilah kami Bapa. Ujilah kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Ujilah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemampuan kepada kami untuk mengatasi segala ujian yang Kau berikan kepada kami. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami percaya Tuhan. Taruh hatimu atas kehidupan kami. Beri matamu atas kehidupan kami. Sehingga kami mampu Tuhan melihat keajaiban-keajaiban yang Kau lakukan melalui kehidupan kami. Dan biarlah dunia melihat apa yang ada pada kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu atas Bapak Novianus yang telah memberikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tambahkan hikmat-Nya, tambahkan berkat-Nya, kuasai hidupnya, kuasai pelayanannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, buat diaspora sejahtera yang ada di mana saja Kau dirikan. Kau memberkati, Kau memelihara Tuhan. Mulai gembala sidang, semua pengerja, bahkan semua jemaat yang berhimpun dalam diaspora sejahtera, dimanapun mereka ada. Saat ini Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, Engkau sanggup memberikan. Karena kami percaya, Kau Allah yang kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Dan Kau tidak terbatas Tuhan, oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapak, berkati kepala sidang kami Bapak Sudi Dharma, juga Pak Erlangga, biarlah kuasa dan kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bawa bangsa kami, Indonesia dalam kuasa-Mu, Indonesia dalam kasih-Mu Tuhan, Indonesia dalam pemeliharaan-Mu. Berkati pemerintahan pusat, daerah dan seluruh jajaran yang menguasai dimanapun Tuhan. Kau memberikan kekuasaan atas pejabat-pejabat yang ada. Kami percaya Tuhan, Indonesia ke depan pasti maju dan makmur. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Bapak, kalau saat ini kami akan mempersembahkan apa yang kami punya, kami percaya apa yang ada pada kami, semua dari-Mu, semua milik-Mu, dan untuk kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan seperti sungai, seperti sungai yang mengalir
ambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Ini hari Minggu yang terakhir kita boleh datang menghadap Tuhan sebelum kita masuki akhir dan memasuki tahun yang baru 2022. Kita bersyukur, pribadi lepas pribadi. Kasih Tuhan, bersyukur. Ya, mari kita angkat tangan kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita pastikan hari ini berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita, baik jasmani, jiwa rohani kita. Dan berkat itu akan terus mengikuti kita dari belakang, bahkan dari setiap langkah demi langkah hidup kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan membawa engkau naik bukan turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Dan apa saja engkau kerjakan, Tuhan membuat semuanya itu berhasil. Dan saja terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tidak akan pernah berkesudahan, pimpinan penyertaan persekutuan kita dengan Roh-Nya yang kudus, melimpahkan mencurahkan berkat jasmani jiwa rohani. Hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Maranatha datang kedua kali yang diberkati dan percaya bersama kita katakan, amin.